Hai guys, kami dari kelompok 4C. Kami akan membahas Koperasi Poli Batam dengan judul Depot Air Minum. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ayuni, yang kedua ada Deliza, yang ketiga ada Nurul Hafiza, yang keempat ada Nova Casa. Apa itu koperasi? Koperasi adalah bagian usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Koperasi Poli Batam didirikan pada tanggal 25 September 2007, sudah memiliki SK Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Tujuan koperasi secara umum yang pertama untuk meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia, yang kedua membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar, dan yang ketiga membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Adapun sasaran koperasi Poli Batam yang pertama meningkatkan produktivitas koperasi Poli Batam, yang kedua meningkatkan produktivitas usaha yang bergabung dengan koperasi Poli Batam, dan yang ketiga meningkatnya pendapatan yang diperoleh koperasi Poli Batam. Jenis usaha yang berada di bawah naungan Koperasi Poli Batam terdiri dari koperasi simpan pinjam, depot air minum, minimarket, dan kantin. Selanjutnya, visi dari Koperasi Poli Batam yaitu terciptanya koperasi yang mampu menyediakan kebutuhan mahasiswa dan anggotanya berdasarkan koperasi yang mandiri guna meningkatkan kesejahteraan bersama, terutama kesejahteraan anggotanya. Dan misi dari Koperasi Poli Batam yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dengan berkoperasi, menyediakan kebutuhan anggota dan mahasiswa serta orang-orang yang berada di lingkungan kampus, meningkatkan wawasan berorganisasi dalam koperasi, memberi pengalaman kepada setiap anggota dalam membuka usaha. Berikutnya ada struktur organisasi Koperasi Poli Batam. Adapun struktur yang terlampir yaitu struktur periode tahun 2017 sampai 2019 dikarenakan belum dilantiknya kepengurusan yang baru. Depot air minum. Depot air minum di Poli Batam bertujuan dalam menyediakan kebutuhan air mineral yang sangat bersih bagi mahasiswa dan warga kampus lainnya. Adapun tanggal penerimaan depot air minum yaitu pada tanggal 27 September 2019 dan sudah bersertifikat. Depot air minum ini memiliki 2 cara pengisian air. Yang pertama, menggunakan tumbler atau botol air minum dengan harga Rp1.500 per 600 ml. Yang kedua, menggunakan galon dengan harga Rp9.000 per galon. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Yang pertama, S atau strike. Strike merupakan karakteristik perusahaan atau produk yang memberikan kelebihan atau keuntungan dibandingkan dengan kompetitor. Yang kedua, W atau weakness. Weakness merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan pada perusahaan atau produk dibandingkan dengan kompetitor. Yang ketiga, O atau opportunities. Opportunities merupakan kesempatan atau peluang yang dapat dimanfaatkan bagi perusahaan atau produk untuk dapat berkembang di kemudian hari. Yang keempat, T atau threat. Threat merupakan hambatan atau ancaman yang dihadapi oleh perusahaan atau produk yang dapat menghambat perkembangan bisnis. Analisis SWOT dari depot air yang pertama ada strength, yaitu 1. Pengisian air minum diproses secara higienis, yang kedua harga yang terjangkau, dan yang ketiga adanya pengisian untuk tumbler atau botol dan galon. Lalu yang kedua weakness, sumber tenaga kerja yang tidak memadai, yang kedua mulainya adanya media promosi yang bervariasi, dan yang ketiga membutuhkannya biaya operasional yang besar. Selanjutnya opportunities, yaitu pertama satu-satunya depot air minum yang ada di Politeknik Negeri Batam, yang kedua tidak adanya penjual minuman air mineral yang berkemasan sehingga meningkatkan penjualan, dan yang ketiga menggunakan teknologi canggih yang memadai. Dan yang terakhir ada trade, banyaknya usaha depot air minum di lingkungan luar Politeknik Negeri Batam.
masih banyaknya warga kampus yang tidak mengetahui sistem pembelian di depot air minum. Dan yang ketiga, adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan turunnya angka penjualan. Selanjutnya adalah matriks SWOT. Di sini kami akan menjabarkan strategi SWOT depot air minum. Strategi SL. Yang pertama, mengandalkan keunggulan depot air minum untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, pengembangan depot air minum dengan kemajuan teknologi yang terus semakin canggih. Strategi WO. Yang pertama, mengembangkan media promosi depot air dengan implementasi melalui media sosial dan sebagainya. Kedua, memperluas jaringan distribusi dengan melakukan kerjasama dengan pihak eksternal untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, strategi SD. Yang pertama, mengandalkan keunggulan depot air untuk memasuki pangsa pasar di luar lingkungan Poli Batam. Yang kedua, mengadakan sosialisasi kembali terutama bagi warga kampus terkait depot air minum Poli Batam. Strategi WT. Yang pertama, meningkatkan layanan media promosi depot air minum untuk menutupi ancaman yang ada. Yang kedua, mengurangi biaya-biaya yang tidak teramat penting untuk dikeluarkan. Berikutnya, depot air minum mengenai warehouse, HSE, packaging, manajemen inventory, dan PDCA. Warehouse dapat digambarkan sebagai bagian dari suatu sistem logistik sebuah perusahaan yang berfungsi untuk menyimpan produk dan menyediakan informasi mengenai status serta kondisi material atau persediaan yang disimpan di gudang, sehingga informasi tersebut selalu up to date dan mudah diakses oleh siapapun yang berkepentingan. Adapun fungsi warehouse adalah sebagai berikut. Yang pertama, reliabilitas, keandalan informasi, komunikasi dan eksekusi sehingga semua fungsi bekerja dengan baik. Kedua, efisiensi, meminimalisir serta mengoptimalkan area penyimpanan di gudang. Ketiga, kecepatan pasokan ke pengguna barang dan pelanggan. Keempat, kualitas, menjamin kualitas barang yang disimpan agar terhindar dari tercampur, rusak, dan kadaluarsa. Selanjutnya konsep 5S. Yang pertama, seiri atau ringkas, membedakan yang perlu dan yang tidak perlu, dan buang yang tidak perlu. Yang kedua, seiton atau resik, bersihkan sampah atau kotoran agar kegiatan pemeriksaan dapat lebih dipermudah. Ketiga, seiso atau rapi, barang harus disimpan dengan teratur sehingga siap dipakai bila diperlukan. Keempat, seiketsu atau rawat, mempertahankan dan melakukan pengawasan terhadap seiri, seiton, seiso. Dan yang kelima, shitsuke atau rajin, taatilah peraturan yang ada untuk mendorong kegiatan secara mandiri. HSE, Health, Safety, and Environment. HSE adalah suatu kondisi dalam pekerjaan dan hidup yang sehat serta aman baik itu bagi pekerja, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak aman yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Berikut gambar untuk HSE. Yang pertama ada HSE Depot Air Minum Poli Batam, dan yang kedua ada HSE pada saat pandemi. Packaging atau kemasan. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, makna kata kemasan adalah bungkus atau pelindung. Dari kata kemas yang kurang lebih artinya rapi atau bersih. Jadi, kemasan secara sederhana dapat diartikan suatu benda yang digunakan untuk membungkus atau melindungi suatu barang agar rapi atau bersih. Kelebihan dan kekurangan kemasan pada galon isi ulang. Yang pertama ada galon sekali pakai. Kelebihannya adalah lebih aman dikonsumsi, bebas dari bahan berbahaya karena mengandung polietilin terephthalate dan dapat didaur ulang. Kekurangannya yaitu menyebabkan meningkatnya sampah plastik. Galon air isi ulang. Kelebihannya adalah lebih ramah lingkungan, dapat digunakan ulang dengan pembersihan yang tepat dan ketat. Kekurangannya yaitu dinilai beresiko karena terdapat bahan bisphenol A atau BPA.
Manajemen inventory, proses pengelolaan dan pengontrolan atas persediaan barang atau produk yang akan didistribusikan oleh perusahaan kepada konsumen. Perlunya dilakukan inventory manajemen agar terjadi keseimbangan investasi pada persediaan dengan tingkat layanan pelanggan. Fungsi manajemen inventory. Yang pertama, untuk memisahkan berbagai bagian dari proses produksi. Yang kedua, untuk menghindarkan perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi para pelanggan. Yang ketiga, untuk mengambil keuntungan dari potongan harga karena kuantitas order. Yang keempat, untuk lindung nilai terhadap inflasi. Pengertian PDCA atau Plan, Do, Check, and Action. Yang pertama, plan. Plan adalah suatu tahapan perencanaan yang dimulai dengan identifikasi masalah dengan memanfaatkan teknik 5W. Yang kedua, Do. Do adalah mengerjakan berbagai hal yang sebelumnya sudah direncanakan. Selanjutnya, yang ketiga, Check. Check adalah suatu fase yang paling penting untuk bisa memberikan rencana yang sudah dibuat, menghindari kesalahan kedua. Yang ketiga, action. Action adalah seluruh tahapan yang sudah diperbaiki harus berdasarkan evaluasi dari fase do dan check, yang di dalamnya terdapat upaya dalam mengidentifikasi masalah dalam implementasi rencana yang ada. PDCA Depot Air Minum. Plan. Merencanakan membuat prosedur SOP, merencanakan membuat prosedur K3, merencanakan pembuatan storage, membuat kotak saran. Selanjutnya Do, membuat prosedur SOP, membuat prosedur K3, membuat storage, meninjau kotak saran. Check, melakukan evaluasi terhadap SOP dan K3. Selanjutnya adalah action. Yang pertama, implementasi SOP pada depot air minum. Yang kedua, memperlakukan sebagai kegiatan rutin. Selanjutnya adalah fishbone. Fishbone adalah diagram tulang ikan yang berisi sebab dan akibat. Penyebabnya, yang pertama mesin terlalu overhead dan mesin ada yang rusak. Kedua, tidak disiplin dan tidak menggunakan safety. Penyebab yang ketiga, material, adanya galon bocor. 4. Metode, SOP tidak ada dan media promosi yang kurang. Yang kelima, environment, tidak adanya tempat penyimpanan. Efek dari 5 penyebab itu adalah penurunan kualitas dan produksi air minum isi ulang. Yang berikutnya adalah model bisnis depot air minum. Model bisnis pada depot air minum Poli Batam yaitu B2C atau Business to Consumer adalah bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang dan jasa kepada konsumen sebagai end user. Berikut bagian dari B2C. Selanjutnya tipe revenue model bisnis e-commerce. Tipe revenue model bisnis e-commerce depot air minum Poli Batam adalah subscription e-commerce. Model bisnis ini menawarkan konsumen dengan opsi untuk berlangganan produk atau layanan secara teratur. Ruangan-ruangan di Poli Batam sendiri telah menggunakan jasa layanan depot air minum sebagai penyedia air mineral. Keuntungan yang didapat dari subscription adalah penghematan dan kenyamanan. Tantangan terbesar yang dihadapi dengan model bisnis ini adalah churn. Churn adalah istilah yang digunakan saat bisnis e-commerce kehilangan konsumen. Dalam kasus subscription e-commerce, churn adalah ketika konsumen tidak lanjut berlangganan. Model bisnis ini bergantung pada hubungan jangka panjang dengan pelanggan, sehingga perusahaan harus bijak dalam mengembangkan user experience untuk menghindari tingkat churn yang tinggi, serta untuk mempercepat pertumbuhan dan profitabilitas. Selanjutnya, alur B2C depot air minum. Berikut bagian dari alur B2C depot air minum Poli Batam. Customer melakukan order atau pemesanan, kemudian pesanan akan diproses. Dalam hal pemrosesan, terkait bahan ataupun persediaan, depot air minum akan berhubungan dengan supplier. Dan yang terakhir adalah model bisnis kanvas pada depot air minum Poli Batam.
Berikut kami sediakan bagan dari model bisnis kanvas depot air minum. Demikian yang dapat kami sampaikan. Segala kekurangan dan kesilapan kata yang ada kami mohon maaf. Akhir kata dari kami, terima kasih.